Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kita lanjut untuk pembahasan di modul 2 teori antrian. Jadi di sini ada 2 soal. Soal yang pertama itu single channel single phase dan soal yang kedua itu multi channel single phase. Jadi di soal single channel single phase ini dengan suatu toko bernama Toko Jika di Soekarno-Hatta, Bentang Barat ya, memiliki satu loket pembayaran selama 1 jam, diamati jumlah pelanggan sebanyak 22 orang per jam, dan kemampuan kasir melayani adalah sekitar 63 orang per jam, dan ditentukan tingkat kesibukan, rata-rata jumlah pelanggan, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan di garis tunggu, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Jadi kita langsung aja ke POM-QM-nya. Di sini pertama kita buka dibukanya di modul, kemudian dipilih di waiting lines. Kemudian kita pilih single channel. Nah, di sini sebelumnya kita lihat ya, waktu kedatangan dari jumlah pelanggan itu setiap 1 jam itu sebanyak 22 orang per jam. Kemudian untuk kemampuan kasir yang melayani itu 63 pelanggan per jam. Kemudian hanya ada 1 kasir, jadi number of serversnya 1. Jadi langsung kita solve aja. Nah, di sini kelihatannya data-datanya. Untuk data ini bisa dilihat average server utilization-nya itu 0,35, yang artinya itu tingkat kesibukan sistem sebesar 0,35. Kemudian di situ ada average number in queue. Jadi ada rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian itu ada 0,19 pelanggan per jam. Kemudian untuk average number in the system ada itu 0,54, itu artinya jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem itu sebesar 0,54 pelanggan per jam. Kemudian ada average time in the queue, waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem antrian. Waktu rata-rata pelanggan di garis tunggu itu 0,51 menit atau 30,66 detik. Kemudian di sini ada waktu rata-rata pelanggan, average time in the system, waktu rata-rata pelanggan dalam sistem 0,02 jam atau 1,46 menit atau 87,8 detik. Nah, kemudian kita lihat lagi graphs of probability-nya. Jadi jika probabilitasnya pelanggan datang itu 0 atau tidak ada itu 0,6508. Kemudian untuk jika pelanggan datang itu 1 orang 2,2273. Jika ada 2 pelanggan itu 0,794. Jika ada 3 pelanggan itu 0,025 dan seterusnya. Sampai 0 itu sampai ada 9 pelanggan. Kemudian untuk cumulative probability-nya ini dari 0 pelanggan itu 0,08 meningkat jadi 1 itu 0,8781, meningkat kedua, ketiga sampai ke 9 itu probabilitasnya datangnya pelanggan itu 1. Jadi ini N kurang dari sama dengan K. Jadi itu terjadinya peningkatan probabilitas pelanggan yang datang. Kemudian untuk decumulative probabilities-nya itu untuk P, N lebih dari K, pelanggan yang tidak ada itu 0,3492, untuk 1 pelanggan itu hanya 0,1219, dan untuk 2 pelanggan itu hanya
untuk 0,045 dan seterusnya sampai 0. Kemudian ada graphs, ada table of probability. Ini sama seperti sebelumnya ya, di graph of probability-nya itu ada nom insis sama dengan K, kurang dari sama dengan K, dan lebih dari sama dengan K. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya, permasalahan multi-channel single pass. Jadi di soal multi-channel single pass ini di SPBU yang dimana memiliki 4 buah server mesin ya, dengan rata-rata pengendara yang mengisi bahan bakar sebanyak 70 pengendara per jam, dan kemampuan petugas dalam melayani pengendara adalah 120 orang per jam. Dengan soal yang sama mencari tingkat kesibukan sistem, rata-rata jumlah pelanggan dalam garis tunggu, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan di garis tunggu, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Jadi sama seperti sebelumnya, kita buka modul, baru dipilih waiting lines. Kemudian pilih multi channel. Di sini ada number of serversnya 4, service rate-nya itu 120, dan arrival rate-nya itu 70, sesuai seperti yang tadi ya. Ini kita solve. Nah, di sini untuk average servers utilization-nya itu, untuk tingkat kesibukannya itu 0,15. Kemudian untuk average number in the queue, jumlah pelanggan dalam garis tunggu itu sebesar 0 pelanggan per jam. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu 0,58 pelanggan per jam. Waktu rata-rata pelanggan di garis tunggu itu sebesar 0,00 menit atau 0,03 detik. Kemudian ada average time in the system, waktu rata-rata dalam sistemnya itu 0,5 menit atau 30,3 detik. Kemudian kita lanjut dalam menganalisa graph of probability-nya. Di sini bisa kita lihat pada saat antrian 0 itu dengan probabilitas kemungkinan terjadinya itu 0,558. Kemudian pada saat satu orang dengan probabilitas kemungkinan terjadinya itu 0,3255. Kemudian terjadi penurunan grafik pada saat antrian 2 orang yang probabilitasnya itu 0,094 sampai seterusnya mengalami penurunan hingga mendekati 0. Kemudian untuk cumulative probabilities n kurang dari sama dengan K, pada saat antrian 0 probabilitasnya itu 0,558, kemudian saat antriannya kurang dari sama dengan 1, probabilitas itu 0,8835. Pada saat antrian itu kurang dari 2, probabilitas kemungkinan terjadinya itu 0,978, dan mengalami kenaikan secara konstan kurang dari 3 hingga 6 orang dengan probabilitas kemungkinan terjadi adalah mendekati nilai 1. Kemudian untuk decumulative probability, pada saat antrian 0 dengan probabilitas yang terjadi itu 0,442. Kemudian pada saat antrian lebih dari 1 itu dengan probabilitas kemungkinan terjadinya itu 0,1165. Sehingga terjadi penurunan grafik pada saat antrian lebih dari 2 pelanggan. Probabilitasnya itu 0,0
0,2 sehingga grafik ini terus mengalami penurunan hingga lebih dari 3 sampai 6 itu 0 secara konstan. Jadi itu saja pembahasan dari soal modul 2 ini ya, teori antrian. Terima kasih.